Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan ada yang bertanya, Gus, apakah benar perbuatan baik itu mesti menghapus keburukan? Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis memang, ittaqillah haitsuma kunta wa tabi sayyi'ata alhasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah haitsuma kunta, dimanapun, wa tabi sayyi'ah alhasanah, dan hendaklah diikuti setiap keburukan itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Qanifullah rahmatullah. Di teks tengah itu memang ada wattabi sayyi'al hasanah, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Amal kita, amal baik itu memang bisa menghapus keburukan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu yaitu teks di sebelumnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Banyak memang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kebaikan itu menghapus keburukan. Contohnya hadis tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Nah, salat Jumat dengan salat Jumat itu adalah kafaratun bainahuma, menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, pengukur dosa di antara keduanya. Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Akan tetapi hadis ini syaratnya kita ittaqillah haitsuma kunta, berusaha untuk bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Syaratnya kita berusaha untuk senantiasa baik dimanapun kita berada, dan kita nggak boleh berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan, dengan menampakkan kemaksiatan. Karena kalau kita berbuat kemaksiatan secara sengaja terang-terangan, itu sama dengan menentang Allah. Kalau misalkan kita minum minuman keras di tempat umum, itu adalah kemaksiatan yang terang-terangan, perbuatan fujur, itu adalah sama dengan menentang pada Allah. Nah, kalau orang seperti ini menampakkan kemaksiatan terang-terangan, maka hadis tadi tak berlaku. Maka perbuatan baik dia itu nggak akan bisa menghapus keburukan-keburukan. Walaupun dia beristighfar sampai seperti apa, itu gak bisa. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, walyahdhar kullal hadri, hendaklah manusia itu takut dengan seluruh ketakutannya. Kullal hadri, takut dengan benar-benar. Ayastaghfira bilisani wa qalbi, ketika dia itu beristighfar dengan lisan dan hatinya, musirun ala baqaihi ala zulmi, akan tapi tetap saja dia terus-menerus ala zulmi, berbuat kezaliman, waljur, dan berbuat kedurhakaan, wa atami iqamatil hudud, dan tidak melaksanakan hudud, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Wa baqaihi alal ghasyiril ra'iyah, dan terus-menerus berbuat curang kepada ar-ra'iyah, kepada rakyat. Ini merupakan suatu ancaman kepada para penguasa, kepada para pimpinan yang masih mempunyai power untuk memperbaiki, masih memiliki power untuk mengurusi rakyat. Siapa yang nggak menerapkan hukum Allah, siapa yang curang pada rakyat, maka dia itu hendaklah hati-hati ketika dia itu beristighfar, ketika dia itu memohon ampun. Fayabu bidhud minallah. Jadi ketika dia itu enggak melaksanakan hudud, ketika dia itu curang terhadap rakyat, maka dia itu akan mendapatkan ghadabillah, mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha sifatul yahud
berbuat dosa mohon ampun, berbuat dosa mohon ampun, kemudian nggak menerapkan hukum Allah, tapi dia itu beristighfar mohon ampun pada Allah, maka itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Waqad zammahumullah, Allah itu menzam, yang Allah itu mencela perbuatan itu. Kenapa? Di annaha nau'ul istiza, karena hal itu bagian dari meremehkan, Waqad sarahal ulama bi anna hadzal istighfar. Para ulama itu jelas menyebutkan bahwa istighfar model seperti ini adalah zanbun, dosa. Beristighfar berbuat dosa itu dosa. Itu sama dengan meremehkan. Itu ada dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1. Perbandingannya, kalau kita menganalogikan itu seperti seorang karyawan di salah satu perusahaan, dia itu masuk kerja terlambat. Ada bosnya datang, kenapa kamu terlambat? Maaf bos, tadi bangun tidur kesiangan, terus terlambat. Besok nggak diulangi. Oke. Besoknya seperti itu, kenapa terlambat? Aduh bos, maaf bos, kesiangan. Oke. Besoknya lagi terlambat lagi. Bos menegur, kenapa kamu terlambat? Aduh bos, maaf bos, kesiangan. Berkali-kali minta maaf, tapi dengan perbuatan yang sama, terlambat. Maka otomatis si bos itu akan mencintai, sudah pergi kamu, gak usah kerja lagi, gak niat. Sama dengan ketika kita beristighfar seperti itu. Kita beristighfar mohon ampun pada Allah, tapi kita senantiasa berbuat dosa, maka percuma. Para pejabat, ketika dia itu beristighfar, tapi dia itu gak menerapkan hukum Allah, padahal dia itu punya kekuasaan, punya kekuatan, dosa. Istighfarnya justru berdosa. Ketika dia itu beristighfar tapi dia itu curang terhadap rakyat, korupsi, maling dilepaskan, sia-sia perbuatannya, dosa. Jadi perbuatan baiknya itu tidak akan bisa menghapus perbuatan buruk yang dilakukan. Maka naudzubillah. Oleh karena itu dalam hadis tadi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah, berusaha. Kalau kita senantiasa bertakwa memang nggak bisa. Kapasitas kita sebagai manusia yang penuh dosa itu ada. Tapi setidaknya jangan kita menampakkan dosa itu secara terang-terangan. Kita harus berusaha untuk takut pada Allah, berusaha untuk beribadah dengan benar-benar. Jangan sampai kita dengan enteng melakukan dosa yang nampak di hadapan orang. Waktu puasa Ramadan kita dengan entengnya rokokan atau makan di tempat umum, jangan sampai seperti itu. Itu adalah dosa yang besar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.